Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa qala aidan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sekali. Di antara itu nikmat Allah telah memberikan kita nikmat iman sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak manusia di bumi lainnya belum beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah SWT. Kita masih beriman kepada kitab-kitabnya Allah SWT. Kita masih beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Masih beriman kepada hari akhir. Dan masih beriman kepada takdir yang Allah telah tetapkan pada kita semua. Baik takdir itu takdir yang menyenangkan hati kita maupun yang kurang menyenangkan hati kita. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita nikmat Islam sehingga sampai detik ini kita masih bersahadat pada Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat tauhid inilah Bapak Ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah yang menjadi hujah kita nanti di yaumil kiamah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan sabdanya, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bahagia, orang yang paling gembira yang akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini, kalimat tauhid ini juga yang akan menjadikan kita memasuki surganya Allah SWT. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa, kata Nabi, yang meninggal dunia, barang siapa yang ketika sakaratul mautnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah,
maka maka Allah memasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Kita bersyukur kita sampai hari ini masih diberi waktu oleh Allah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita waktu untuk menunaikan zakat-zakat kita yang telah jatuh nisabnya. Kita bersyukur Allah mempertemukan kita beberapa bulan yang lalu dengan bulan Ramadan, dan kita berdoa mudah-mudahan kita bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Sebagaimana doa sahabat, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu inni mutaqabbala. Ya Allah, kata para sahabat, sampaikan aku ke bulan Ramadan ya Allah, dan sampaikan bulan Ramadan kepadaku, dan terimalah segala amal-amalku di bulan Ramadan. Dan Allah juga masih memberikan kita kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang kita tahu pada hari Jumat kemarin, 2 hari yang lalu, jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memadati padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah yang menjadi inti daripada ibadah haji itu sendiri. Kata Rasulullah, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bahwa ada 3 peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari prosesi pelaksanaan ibadah hari raya Idul Adha ini. Dan peristiwa itu adalah yang pertama ibadah haji, kemudian yang kedua salat Idul Adha yang kita laksanakan ini, dan yang ketiga adalah penyembelihan hewan kurban yang menjadi sejarah hari raya Idul Adha itu sendiri. Dan tahun ini kita menyambut Idul Adha dengan sukacita, dan banyak sekali peristiwa kelabu sebelum datangnya hari ini. Bahkan bisa dibilang tragedi yang sangat memilukan, dan banyak orang merasakan suasana kelabu ini, bahkan kita yang ada di Indonesia ini. Kondisi COVID-19 yang sampai hari ini belum juga mereda, jangan sampai membuat umat Islam kehilangan kendali akal sehatnya. Semua yang terjadi tentu atas rencana dan ketentuan Allah SWT. Sebagaimana kata Allah SWT, ma asabakum min musibah illa biiznillah. Karena umat Islam harus bijak dan bijaksana mengedepankan prasangka yang baik atas atau berhusnuzon kepada Allah SWT. Dan tentu takdir Allah SWT tidak boleh menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dalam setiap ketetapan Allah SWT. Dan apa boleh buat, kita melaksanakan salat Idul Adha, kemudian ibadah haji dan kurban dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini, yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan segera mereda. Ibadah pertama dan paling utama dalam salat Idul Adha adalah pelaksanaan ibadah haji. Dan akibat COVID-19 yang mewabah di seluruh penjuru dunia, maka calon jamaah haji yang kita tahu tahun 2021 tidak jadi diberangkatkan ke Tanah Suci, dan bahkan tahun 2022 ini jamaah haji yang berumur di atas 65 tahun ditunda keberangkatannya. Dan hal ini dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menjaga keselamatan para jamaah haji guna terhindar dari COVID-19 ini. Sehingga wajar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi saat ini sejalan dengan fikih Islam. Dan bagi para calon jamaah haji tahun 2022 atau 1443 Hijriah, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrean kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ongkos naik haji, tetapi giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Dan tentu ini ada hikmah besar di balik keputusan, yakni kesabaran dan kepasrahan kita kepada Allah SWT. Di dalam surat Al-Anfal
ayat 46 Allah SWT berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan setiap orang yang sabar pasti mempunyai keuntungan tersendiri. Dan keuntungan orang yang sabar adalah memiliki harapan dan tidak putus asa karena gagal dalam urusannya. Dan iman seseorang pun sangat kuat kaitannya dengan kesabaran, dan kesabaran adalah sikap yang paling dibutuhkan di dalam menjalankan ibadah haji. Dan seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari kita menabung, mulai dari kita pendaftaran, masa tunggu keberangkatan yang bertahun lamanya, saat berangkat sampai saat dan pelaksanaan dan kembali ke kampung halaman kita. Tanpa kesabaran, jemaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan fisik dan mental kita seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan melempar jumrah. Ini memberikan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum berangkatnya nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah kedua ada kepasrahan yang Allah sebut sebagai tawakal, dan Allah selalu menyandingkan lafaz tawakal ini dengan orang-orang yang beriman. Dan ini menjadi indikator bahwa tawakal sangat diagungkan dan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, dan merupakan bagian hati yang membawa seseorang pada jalan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dalam surat Ali Imran 159 Allah SWT berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah SWT, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan bagi teman-teman atau jamaah haji yang tahun ini, para jamaah haji yang harus yakin dan pasrah kepada Allah karena ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Haji adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang kita cintai, dan harus berjuang menyelesaikan perangkaian kewajiban dan jamaah haji dan rukun haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ibadah yang kedua yang kita laksanakan di tengah COVID-19 ini adalah pelaksanaan sholat Id, dan pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan ketentuan seputar perayaan Idul Adha ini. Dan meskipun masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan sholat Idul Adha harus tetap dilaksanakan untuk mempererat tali silaturahim di antara kita dengan salak famili, tetangga dan muslim lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah yang ketiga yang terakhir adalah ibadah kurban, dan di tengah wabah pandemi ini, ibadah kurban akan menjadi lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi yang lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tidak terkecuali ekonomi ikut terkena imbasnya. Dan banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencarian. Ibadah kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat kita yang mampu secara ekonomi terhadap yang miskin. Dan kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita, tetapi harta dan materi di dunia ini hanyalah titipan Allah SWT, dan di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus berbagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Dan kita harus menyadari hakikat kita memberi adalah kita menerima. Pengorbanan hewan kurban melalui hewan kurban, melalui harta yang kita belanjakan hewan kurban akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kautsar,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah SWT bahwa sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu, karena Rabbmu, dan berkurbanlah. Sementara hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dasar hukum kurban, kata Rasulullah, hai manusia, sesungguhnya tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan untuk berkurban. Dan hadis ini menerangkan bahwa berkurban bukanlah ditentukan oleh sekali saja, melainkan disunatkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan di dalam berkurban. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka jangan ia menghampiri tempat solat kami. Ibadah kurban memiliki aspek yang sangat tinggi apabila dibanding dengan ibadah mahdhu lainnya. Prosesi penyembelihan, pengurusan, dan pembagian daging menjadi momen untuk saling berinteraksi sosial dan diakhiri dengan pendistribusian kepada mereka yang berhak atas kurban tersebut. Akhirnya dalam situasi yang seperti ini, dalam COVID-19 ini, kita diminta untuk memperbanyak sedekah-sedekah kita, doa-doa kita, istighfar kita, salawat kita, zikir kita, dan bacaan Al-Quran kita. Kita semua berdoa semoga musibah ini segera berlalu dan situasi kembali normal kembali. Dan kita mengambil hikmah dari musibah ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, lebih banyak waktu bersama keluarga, lebih luang komunikasi dengan orang-orang yang terdekat, kolega kita, tetangga kita, dan rekan kerja kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma shalli ala Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Innaka sami'un qarimu mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Ya Allah, saat-saat yang sahdu ini ya Allah, kami segenap hamba-hambamu berkumpul, bersimpul di tempat ini ya Allah, di perumahan haji ini, menyebut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu ya Allah, dengan takbir, dengan tahmid, dengan tahlil ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari hasad dan dengki ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jangan biarkan engkau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah ya Rabbi, ampuni kami atas kehilapan dan dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah, suami kami,
istri kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Allah, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini kelak jasad yang bersih ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, bukakan pintu hati kami ini agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak ya Allah, dan hanya Engkau tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur kami menjadi kebaikan bagi bapak ibu kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang dapat memuliakan ibu dan bapak kami. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.